lahir. Yang wajib kita tanyakan ke pasien. Kenapa kok nama pasien dan tanggal lahir? Kalau kita diakreditasi rumah sakit, wajib mengecek nama dan tanggal lahir. Kenapa enggak nama dan alamat? Kenapa kok tanggal lahir? Kenapa ya kira-kira? Hah? Kalau alamat, Nah, ya betul. Kalau alamat bisa pindah. Status pasien, kadang itu kita menemukan, kan kita kalau bekerja di, pasti punya status pasien tiap pasien ya. Punya rekam medik, Kita cocokkan rekam medik yang kita terima harus sama dengan pasien yang ada di hadapan kita dan pasien yang kita periksa. Kadang-kadang rekam medik yang kita terima tidak sama dengan pasien yang paling salah, masukkan anamnesa dan lain-lain. Makanya sebelum kita ada dilakukan pemeriksaan, sebelum kita melakukan anamnesa, data umum itu harus dipastikan bahwa itu adalah pasien yang akan sama antara status rekam medis yang kita pegang dengan pasien yang kita periksa. Yang dicek wajib adalah nama pasien dan tanggal lahir. Tanggal lahir karena tidak akan berubah. Ya, orang kan tidak mungkin ya tanggal lahirnya terus, tanggal lahir itu ganti ya, tidak mungkin. Pasti akan sama. Kalau di pendaftaran memang harusnya cek KTP. Kalau kita ngobrol pasien pertama kali datang, ya jangan terlalu formal kalau bertanya ke pasiennya. Kita cek aja, Bu, ini tanggal lahirnya saya cek dulu ya, tanggal lahirnya berapa? Jadi kita cek sama tulisan yang ada di rekam medik. Itu harus sama dan nama. Nama pasien jangan ngecek satu nama, satu kata, dicek 2 atau 3 kata, minimal 2. Kalau nama Muhammad itu kan semuanya sama ya. Kalau kita ngeceknya, Bapak namanya Muhammad ya, waduh salah. Jadi Muhammad siapa gitu ya. Itu kalau tentang data umum. Karena kita di rumah sakit juga wajib dalam akreditasi semua dokter menerapkan identifikasi yang benar ke pasien. Belum teman-teman atau adik-adik ini terjun ke rumah sakit, ke pelayanan, ke poli atau kemanapun, ke UGD, itu data umum yang wajib adalah 2 ini, minimal 2. 3 itu biasanya dengan cek rekam medis, tapi biasanya nomor rekam medis itu tidak dihafal oleh pasien. Pasien pasti hafalnya ya nama, tanggal lahir itu pasti. Itu kalau untuk data umum. Untuk selanjutnya tentang anamnesa. Anamnesa ini merupakan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan yang terarah atau fokus, tanya jawab dokter dengan pasien secara langsung, bisa atau secara langsung ini namanya auto anamnesa, atau tidak langsung dengan allo anamnesa. Anamnesa ini biasanya pada anak-anak ya. Kita tanyanya ya enggak ke anaknya, paling apalagi kalau balita. Sakit yang mana? Ini sakit kanan kiri. Nah, ini pokoknya sakit semua, kayak ceritanya. Apalagi kalau ibu, ya ini sakit deh. Iya, si sakit. Iya, sakit semua. Kalian tanya ke ibunya, Bu, gimana yang dikeluhkan yang mana? Kanan apa kiri? Nah, itu namanya anamnesa dengan allo anamnesa. Kita bertanya kepada bukan pada penderitanya langsung, ya pada orang tua. Ingat, anamnesa itu harus dengan peralatan yang terarah ke fokus. Jadi fokus ke pemeriksaannya dikeluhkan ke gigi atau ke mulutnya. Kita tanyanya ya searah keluhannya itu. Keluhannya tadi malam sakitnya gimana? Nggak bisa tidur kah? Sakitnya gimana? Jenut-jenut? Apa linu-linu aja? Pas sakit kalau kena makan atau bagaimana? Itu kalau anamnesa gigi. Barangkali ada nanti kalau di UGD dokter gigi tidak ada kan kadang tutup, pasti yang larinya pasien-pasien itu ke IGD. Dokter IGD juga harus bisa ngasih terapi. Sebelum ngasih terapi, arahnya anamnesis dulu, tanya gimana sakitnya. Jadi anamnesanya harus terarah. Oh, tadi malam ini kalau sakitnya waktu makan apa bagaimana? Nah itu arahnya kemana keluhannya. Itu harus terarah. Jangan terus pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan penyakit. Tanyakan akhirnya cerita, mari enggak terapi-terapi ya. Itu anamnesa. Nah, ini anamnesis itu
biasanya meliputi identitas. Tadi sudah kita kenalan dulu sama pasiennya, siapa namanya. Kecuali kalau pasien lama ya, sudah familiar ke dokternya, sudah langganan, sudah sering kontrol. Nah itu mungkin dengan pembicaraan yang berbeda ini untuk pertama kali pasien datang. Jadi apa keluhannya yang dirasakan, mulai kapan, terus di mana sakitnya. Kalau sekitar gigi dan mulut biasanya pokoknya sakit semua dokter, kanan apa kiri saya enggak tahu, kadang-kadang begitu. Jadi itu tanda tanya berarti apa? Sakitnya menyebar. Sakit menyebar arahnya ke biasanya sakit yang pulpitis, radang, pulpa. Ini kemarin ikut kuliah saya yang online itu, yang patologi mulut. Hah? Oh enggak ya? Oh yang kemarin beda berarti ya, beda ya, beda kelas ya. Gitu. Jadi tentang anamnesis dan pemeriksaan sudah diberikan kuliah. Sudah, ya berarti kan sepintas aja. Ini kalau gigi dan mulut hampir sama, jadi di mana lokasi itu dirasakan itu ditanyakan ke pasien. Jadi kita akan bisa memeriksa mana-mana yang dikeluhkan. Riwayat kesehatan umum gigi juga harus kalau ada keluhan di gigi dan mulut juga harus ditanya penyakit sistemik atau yang pernah diderita pasien apa aja. Misalkan ada hubungannya dengan penyakit sistemik, diabetes atau hipertensi atau obat-obat yang pernah dikonsumsi itu ada hubungannya dengan terapi yang akan dilakukan untuk pengobatan giginya. Adakah riwayat keluarga, keturunan, riwayat sosial atau kebiasaan pasien itu juga sangat berpengaruh untuk terapi. Jadi anamnesis itu bila kita bisa mengembangkan anamnesa yang baik, maka 80% ketepatan diagnosa itu bisa didapat dari anamnesa. Anamnesa harus pas. Jadi kalau anamnesa pas, bagus dan terarah, bisa menunjang ketepatan diagnosa yang kita berikan. Pemeriksaan klinis. Nanti ini yang akan kita lihat pertama untuk pemeriksaan klinis. Yang pertama adalah bagaimana kondisi umum pasien. Pertama kali masuk ke ruang praktek, pertama kali masuk ke poli misalkan. Itu bagaimana keadaan pasiennya, dalam keadaan sadarkah, tampak sakit. Kalau tampak sakit waktu datang berarti pasiennya dalam keadaan apa? Akut ya. Sakit pokoknya. Bagaimana penanganan itu pasien itu pokoknya sakit di kursi gigi itu nggak bisa ngomong. Pokoknya sakit dokter, pokoknya sakit sampai enggak bisa diajak anamnesa nggak bisa. Pokoknya sakit. Tampak sakit apa enggak, anemis atau tidak, keadaan gizinya bagaimana itu akan terlihat pada waktu pertama kali pasien datang, keadaan umum pasien. Pemeriksaan ekstraoral. Kalau gigi dan mulut yang pertama adalah pemeriksaan ekstraoral, mulai dari kepala, muka, leher, mata, bibir, kelenjar liur, dan temporomandibular joint atau TMJ. Itu yang biasanya kita cek untuk secara umum untuk pemeriksaan ekstraoral. Perubahan warna, adakah perubahan warna kita cek. Asimetri enggak antara kanan dan kiri, ada pembengkakan. Kalau ada pembengkakan tentunya kanan dan kiri tidak sama ya. Orang itu datang loh, kok pipinya kembung sebelah kanan gitu ya. Berarti kan, oh ini bengkak nih. Meskipun kadang-kadang tidak sakit bengkak itu. Teksturnya gimana? Ada pembengkakan enggak? Kelainan lesi, rasa sakit pada tempat tersebut itu nanti kita lakukan pemeriksaan yang ekstraoral. Akan terlihat pada waktu pasien ekspresi rasa takut, kesakitan, dan kekhawatiran pasien itu akan terlihat ekstraoral. Biasanya kalau ekstraoral waktu pasien duduk di kursi gigi atau pasien sudah datang. Recording in progress. Kita lihat ya, sudah bisa kita lihat. Ini untuk yang ekstraoral. Nah kalau gambar ini gimana?
pasien datang nangis, sudah. Kalau anak-anak ya gini nangis. Nah, itu gimana ini Pak? Ada tulisannya. Oh ya, di situ. Nangis, berarti apa ini? Sakit enggak? Di sini. Enggak ada. Ya. Pertama kali datang gimana? Ekspresinya sakit, nangis, waduh anak ini nangis. Ini kalau gambarnya sih di bawah 5 tahun ya, tidak bisa diajak komunikasi kalau sudah nangis. Pasti nanti kalau di gigi dan mulut kita melakukan anamnesa ke orang tua di pangku biasanya ya. Nangis tidak bisa diajak omong. Nah, kalau yang sebelah kanan itu yang cowok itu pipinya kembung sebelah kanan, secara ekstraoral kelihatan ya bahwa itu adalah bengkak. Ada infeksi. Kalau yang bawah itu juga sama. Perbedaannya secara ekstraoral kelihatan ada pembengkakan sepanjang pipi mulai dari depan telinga sampai ke rahang bawah. Ini kelainan parotitis kelihatannya, gondongan yang bawah. Yang sering rancu biasanya kita mendiagnosa gondongan ini dengan infeksi gigi. Tapi nanti kalau ada sudah belajar cara mendiagnosa perbedaan MAMS atau parotitis ini dengan infeksi gigi akan bisa. Ini kalau secara ekstraoral. Jadi harus dilihat semuanya dari wajah, leher sampai leher. Biasanya yang sering pada pemeriksaan ekstraoral ini apakah ada pembengkakan seperti yang di slide sebelumnya, ada pembengkakan enggak, regionnya di mana, besarnya seberapa, itu semua harus ditulis di status, di rekam medis ya. Apa aja yang harus ditulis? Bengkak, sudah gitu kok, enggak bisa. Harusnya nanti rekam medis itu akan dibaca ke dokter yang lain. Tenaga medis yang lain kalau dengan pemeriksaannya tidak lengkap, itu akan mempersulit tenaga medis yang lain, dokter yang lain yang menerima yang kedua waktu kontrol. Nah, ini kemarin bengkaknya gimana? Kok enggak ada gambaran klinisnya? Itu apa aja yang dicek kalau bengkak pada gigi dan mulut. Biasanya kalau ekstraoral kelihatan regio, pipi kanan atau pipi kiri, pada mandibula, pada maksila. Biasanya bengkak sekitar gigi atas, maksila, pipi atas, menyebar sampai ke area regio mata. Nah, itu ditulis di situ regionya, regio mana, besarnya seberapa, kira-kira diameter gitu nulisnya, diameternya berapa, palpasi ini dengan melakukan tekanan. Nanti kalau pemeriksaan di pasien juga gitu, kelihatan bengkak. Biasanya dokter yang males tidak boleh ya, males untuk memeriksa, dilihat dokternya, wes tak kasih obat aja anti nyeri. Gitu. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan, cek. Kadang pasien itu dengan sentuhan dokter itu akan berbeda, sugestinya itu akan berbeda daripada jenengan cuma ya wes tak kasih anti nyeri tok ya, nanti besok ke dokter gigi. Gitu. Biasanya di UGD itu memang begitu. Pasien yang lain sih banyak, jadi pokoknya nyerinya hilang dulu. Tapi di status nantinya tidak bisa lengkap. Jadi harus ada regio mana, besarnya seberapa, palpasi waktu di nyeri itu ada tekan, waktu ditekan itu lunak enggak, sakit apa enggak, ada fluktuasi apa enggak, warna pembengkakannya bagaimana, ada kemerahan apa tidak ada warnanya sama dengan kulitnya. Itu kan mengartikan kalau abses itu sudah mulai penyebaran ke ekstraoral, berarti ada infeksi yang sudah masuk ke tulang. Kalau sudah masuk ke tulang, biasanya ngembungnya sudah kelihatan di pipi. Nah itu lunak enggak keras enggak? Oh, udah keras ya, berarti infeksinya sudah mau keluar
ke ekstra oral. Itu malah yang jadi harus lebih diperhatikan dalam mendiagnosa. Kok keras. Kalau dilihat gini nggak kelihatan. Kalau ditekan, sudah keras. Berarti ini sudah mau keluar. Kan biasanya pasien, apalagi cewek, kalau sudah keluar dari sini, otomatis ada eksisi di luar. Nah, itu kan mempengaruhi estetik. Jadi secepatnya, bagaimana tindakannya itu menentukan pemeriksaan jenengan. Jadi warna, pembengkakan, krepitasi enggak, keras enggak, itu sangat menentukan tindakan lanjutan. Untuk ekstra oral biasanya juga kita cek harus diperiksa konsistensi kelenjar. Kelenjar yang ada di sekitar kepala itu ada kelenjar lymph, kelenjar limfot, dan ada kelenjar saliva yang bisa diperiksa secara ekstra oral. Kelenjar ini adalah bisa menunjukkan bagaimana terjadinya proses peradaban. Kalau kelenjarnya besar itu berarti ada proses peradaban. Karena kelenjar di dalam tubuh kita biasanya imun ya. Jadi pertahanan tubuh. Kalau ada sesuatu radang infeksi yang ada di dalam tubuh, kelenjar-kelenjar yang ada di rahang. Kalau infeksinya di sekitar gigi dan mulut, kelenjar di sekitar rahang ini akan diraba, itu akan membesar dan sakit kadang. Kalau prosesnya kronis, keras dan palpasi tidak sakit. Tapi kalau aku ditekan ini aja, gitu. Ini kan pernah sariawan ya. Sariawan itu kan suatu proses keradangan. Jadi kalau yang aku kok sakit semua ya, kayak sampai sini kayak melanjut. Itu berarti sudah mulai faktor imunitasnya sudah menunjukkan ada keradangan. Makanya kadang kelenjar sebelah sini itu kelenjar apa aja nanti kita belajar untuk pemeriksaan ekstra oralnya. Ini kalau pemeriksaan leher. Karena di sekitar rongga mulut, gigi dan mulut itu juga dekat dengan leher. Makanya kalau ada keluhan tentang pembengkakan di sekitar sini itu bisa juga infeksinya dari gigi. Pemeriksaan kepala dan leher itu ada kelenjar getah bening, ada kelenjar saliva, ada temporomandibular joint atau TMJ. Ini sudah dapat tentang anatomi kepala. Sudah ya? Sudah. Tadi kan ini sudah sedikit banyak sudah dipelajari ya. Nah, ini kan gigi dan mulut itu kan bagian dari kepala. Jadi kalau dengan sudah belajar tentang anatomi kepala, tentunya ini sudah dipelajari. Jadi di sini itu kalau dilihat ada yang atas sendiri itu cara pemeriksaan ekstra oral melihat kelenjar. Jadi pasien dalam keadaan duduk nanti apa langsung ya nanti ya langsung dipantung kah? Tidak kelihatan. Bisa ditarik sih kan? Sekalian tak praktekkan. Jadi pemeriksaan kepala dan leher itu diperiksa dalam kondisi pasien duduk tegak, kepala agak merunduk ya. Jadi nanti terasa banget ininya kelenjarnya. Posisinya berada di belakang. Ya, saya kecil jadi tidak kelihatan. Ya, boleh modelan ya, boleh. Ini biasanya duduk dikit ya, gitu. Nanti akan dengan dari samping ke samping. Jadi kita tekan, diraba mulai bawahnya dari. Nah, di sini ada kelenjar, saliva, submandibular, ada submental di daerah sini. Di sini juga banyak kelenjar-kelenjar tetap ini. Kalau di gambarnya itu yang bawah itu submandibular dan sublingual. Ada depan sini ada segmental. Kita rapat ditekan sedikit sampai ke sini.
yang sering ada infeksi di belakang, molar 3. Nah, kita kan daerah sini pasti akan sakit. Tuh, ini sudah membesar, berarti kadang-kadang ada keragaman. Pasti kan itu saya bisa belakang sendiri di Indonesia itu sakit. Saya kalau itu usia di antara 20-25 itu di belakang waktunya tumbuh, pasti itu akan mengeluh. Ini saya kok main betul kok sakit. Nah, itu kenapa nih? Tadi giginya ada radang. Dengan bisa mengatakan kalau kan daerah sini. Oke, Mas. Nah, kalau daerah sini depan telinga ini ada juga apa? Kalau ya. Ini yang tadi kalau tadi gondrongan itu mulai dari sini. Ini sampai sini. Jadi yang membedakan kalau misalkan infeksi M3 dengan gondrongan. Kalau gondrongan itu bukannya daerah sini. Dan biasanya di virus. Jadi batasnya ada biasa hubung di mana kan biasanya dan terjadi pada anak-anak. Kalau gondrongan itu kita cek daerah sini pasti sini. Karena gangguan paralelnya di sini. Kalau secara anatomi, kalau daerah sini dulu ya pasti ini. Ini kalau pemeriksaan PLG, jadi yang ketiga kalau ekstraoral, secara kelenjar kita memeriksa daerah PLG temporomandibular joint. Itu adalah sambungan apa ya antara rahang bawah mandibula itu ada kapsul mandibula dan fossa mandibula di atas ini. Lalu gambarnya nanti itu jadi di sini ada tempatnya kapsul itu kalau ada membran sinovialnya produksi sinovialnya ini nanti akan sakit. Kadang-kadang ada yang mengeluhkan sering terok sini paham. Nah itu biasanya gimana kita lihat di daerah depan telinga. Nah kan daerahnya di sini. Ini ada gambarnya di slide bahwa persambungan antara fossa mandibula dengan kapsul mandibula itu di sini. Kalau kita lihat pergerakan rambut simetri kanan kiri dan kan itu tidak ada yang kalau saja ngomong cepat gitu ya keluar tiba-tiba normal. Tapi biasanya kalau ada sakit di sekitar umumnya daerah DLG-nya itu banyak yang kelainan di daerah sini. Kelainannya banyak penyebabnya. Kalau yang DLG bisa kan berubah, jadi ada pengunyakan yang tidak simetri kanan kiri itu juga bisa menyebabkan kelainan di daerah otak. Makanya tidak boleh meremehkan diri sendiri ya. Dunia kalau bangkaran, aduh misalnya ada ketinggalan, aku tak bisa nanti. Nah itu jangka panjang akan mempengaruhi kesehatan umumnya di daerah. Jadi di sebelah sini akhirnya ke temporomandibular joint-nya pasti akan berpengaruh tersebut. Dan nyeri biasanya. Kalau dalam jangka waktu yang panjang, dia akan pasti akan ada keluhan nyeri badannya. Nah ini gambarnya. Itu ada fossa mandibula yang atas. Tidak ada. Punya pointer. Apa pada bawa ya? Ini tidak kelihatan sih. Di sini kan. Ini kelihatan ini. Poin-poinnya itu yang di sana ya, yang tampil di ini. Di sini ada. Zoomnya itu di sini. Ini. Oh ini di sini. Ini kelihatan. Ini di sini ada di sana. Ya kasih. Ini ya. Oh ini. Ini kalau kita lihat kan ada contoh rahang yang bisa bergerak pantungnya. Jadi kita pakai gambar. Ada fossa mandibula yang di atas ini kita telinganya telinga. Di depan sini ada fossa mandibula. Ini ada kondil mandibula atau kapsul kondil mandibula. Kondil ini yang masuk ke fossa. Kalau di sini ada membran
yang menghasilkan cairan untuk istilahnya melumaskan ini TMG-nya. Kalau itu berkurang, ya pasti akan terasa sakit buat makan. Kadang adanya pergerakan dari ini yang tidak seimbang, ini kayak ini keluar, akhirnya timbullah rasa sakit. Atau buat buka mulut lebar, kadang ada insiden buat buka angop menguap yang terlalu lebar tidak bisa kembali. Itu, nah salah satunya karena ini. Nanti kalau di anamnesa, masnya kalau makan satu sisi ya, atau karena banyak gigi lubang, akhirnya makannya tidak bisa fokus antara kanan dan kiri. Itu bisa. Sering mahasiswa datang, saya tidak bisa habis angop, habis menguap lebar akhirnya bisa kembali. Akhirnya ke poli gigi, kadang ke UGD. Lama, akhirnya kita kasih obat terapi untuk melemaskan otot-otot. Kan di sini ada otot pengunyahan. Nah, dilemeskan akhirnya dia kembali. Kalau tidak bisa kembali dengan obat, biasanya kita rujuk ke bedah mulut memang. Kalau kaku banget, makanya ini sangat berpengaruh ke sistem pengunyahan. Ada TMG. Kalau ada keluhan TMG kita periksa. Diawali dengan mengunyah yang berbunyi. Awal-awal kok bunyinya itu harus kontrol giginya dulu. Kenapa kok tidak seimbang? Berarti ada tanda-tanda tidak ada keseimbangan pengunyahan antara kanan dan kiri. Itu tadi ekstra oral. Kita lanjutkan ke pemeriksaan intraoral. Ini pantunnya kan ekstra oral saja ya. Yang intraoral pakai gambar. Kenapa? Ya ada gigi itu nanti. Bisa dah? Bisa disikat. Oh iya. Iya keras. Soalnya kan rahangnya enggak buka. Iya. Yang oral ini apa yang dilihat? Mulai dari mukosa pipi kanan kiri, mukosa bibir, lidah, dasar mulut, punggung mana ini? Punggung lidah ya. Dasar lidah itu mana yang di ini, yang di bawahnya itu. Kalau kita angkat lidahnya ke atas, maka yang di dalamnya itu yang dinamakan dasar lidah. Palatum keras dan lunak. Kelenjar liur, tadi sudah kita lihat, kelenjar liur atau kelenjar saliva itu ada yang diperiksa di ekstraoral dan intraoral. Ada aliran saliva, gingival, dan gigi. Pasti yang paling banyak giginya ya. Kalau intraoral memang kita lihat cek terutama gigi dan gusi. Warnanya bagaimana, ukuran, adakah pembengkakan di sekitar gusi, teksturnya, kekenyalan, dan adanya lesi. Nanti kita belajar bagaimana gusi yang normal itu bagaimana, sehingga adik-adik bisa membedakan antara gusi yang patologis dan gusi yang normal. Kalau dilihat anatomi gigi, pertama yang saya tampilkan di sini anatomi gigi. Gigi itu kalau kita belah, kita iris, akan terlihat lapisan atas enamel lapisan luar. Ini terdiri dari mahkota dan akar. Yang kelihatan di luar putih itu namanya mahkota. Yang tidak kelihatan, kalau di daerah ini namanya leher gigi, ini sudah ketutup gusi. Yang normal sudah ketutup. Yang bawah ini namanya akar gigi. Ya, akar gigi. Yang mahkota ini dilapisi oleh enamel, lapisan pertama, yang kedua ada dentin, ada pulpa, ruang saraf gigi. Ruang pulpa ini terdiri di dalamnya ada pembuluh darah saraf yang membuat kita cenut-cenut. Kalau lubang sudah sampai ke pulpa, pasti nanti ada keluhan cenut-cenut, sakit, tidak bisa tidur. Ini sudah pasti sudah sampai ke pulpa. Ini ada root canal saluran akarnya.
Secara anatomi, saluran akar gigi ini sampai ke ujung akar inilah yang bisa menyebabkan infeksi itu. Kalau tampak dari ekstraoral kita periksa ada pembengkakan, karena di sini ada foramen akar yang kecil banget, jadi saraf dan pembuluh darah itu keluar dari sini. Makanya gigi itu pembuluh darahnya bisa kemana-mana. Orang sakit jantung diminta periksa giginya. Ada alergi dari dokter kulit, kadang rujuk ke poligigi, disuruh cek adakah gangren giginya. Itu karena sepsis juga bisa dari pembuluh darah akibat dari infeksi gigi. Karena ada hubungan antara angka gigi ini dengan pembuluh darah yang beredar di seluruh tubuh. Ini ada jaringan periodontium. Ya, kalau kita lihat akar itu ada jaringan periodontium, ini ada tulang, ini akar, ini ada lapisan sementum, ada pembuluh darah, ada ligamen, ini ligamen periodontal. Jadi kalau ada keradangan di sini, ini pasti akan putus. Gambaran radiolosennya. Kalau kita pemeriksaan radiografi nanti kelihatan bahwa kalau gigi itu gangren atau sudah mati, itu ligamen periodontalnya di sini pasti sudah tidak nyambung. Itu akan kelihatan. Nah, ini pemeriksaan oral. Nanti pemeriksaan oral kalau alat gigi dengan kaca mulut, sonde, di situ tidak lihat sudah ada sonde dan kaca mulut. Kalau di dental unit memang idealnya kalau pemeriksaan gigi ya dental unit ya. Jadi ada lampunya, jadi kelihatan meskipun dalam atas itu kelihatan. Kita punya mirror kaca mulut yang bisa melihat gigi lubang meskipun di atas. Kalau anatomi gigi, ini ada pantum rahang gigi. Kalau gigi itu ada berapa sih jumlahnya? Berapa? 3 ya, 7 kali lipat. Ini, oh ya, ini kayak sama apa nih? Oh, jangan. Jadi kalau dihitung lengkap itu sampai M2, Ini gigi molar, premolar 1, 2. Ini M1, M2, ya. Ini gigi, sorry, ya kan? Walik deh. Ini incisif 1 dulu, 2, tanines, ini P1, P2, molar 1, molar 2. Ya, bawah juga gitu sama. Ini incisif 1, ada 2, incisif 2, tanines, premolar 1, premolar 2, M1, M2. M1 ini yang tumbuh pertama kali anak-anak umur 6 tahun. Jadi biasanya kita tidak tahu kalau umur 6 tahun kok sudah ada gigi permanennya. Ini yang persentase gigi karies yang paling banyak adalah gigi M1 pada dewasa. Karena tidak tahu biasanya orang tua kalau si anak umur 6 tahun itu sudah punya gigi permanennya. Jadi adik-adik kalau nanti sudah punya anak, umur 6 tahun itu harus dilihat. Kalau permanennya sudah ada, ini harus cepat diperiksakan. Karena biasanya umur 6 tahun itu gosok giginya masih jarang-jarang. Kelas 1 itu ya, kelas 1 SD. Ini cara anatomi giginya. Kita cek nanti kalau pemeriksaan gigi dan mulut, kita cek gusinya. Gusi dan gigi. Jaringan penyangga gigi ini ada gusi sama tulang jaringan periodontal tadi. Jaringan yang penyangga gigi. Kalau gigi ini ada yang megangi, apa yang megangi jaringan periodontalnya? Jaringan periodontal itu ada gusi, ada jaringan tulang periodontal. Kalau gusinya tidak sehat, ini akan goyang. Tidak lubang tapi goyang. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Itu kalau kita lihat giginya. Pemeriksaan intraoral biasanya memang dicek ke dental ya, ke dokter gigi. Karena harus dengan alat dan dental unit yang terlihat. Biasanya kalau di IGD kadang kita cuma lihat benar itu ada lubang gitu ya. Karena keluhannya gigi bawah itu bisa kelihatan. Kalau gigi atas
Ya masa ngincang-ngincang gini kan nggak kelihatan. Pasti pakai ini kaca mulut, terus kelihatan. Nah, bagaimana cara gambaran gusi yang sehat itu bagaimana? Karena ini adalah pemeriksaan intraoral, ini kan juga harus paham mana sih gusi yang sehat itu bagaimana, gusiku ini sehat apa enggak. Itu warna gusi merah muda, kalau kita tekan palpasi, gusi kenyal, tidak lunak. Kadang kalau ada gusi yang lunak banget dan mudah ditekan, itu mudah berdarah, itu namanya gingivitis. Tekstur permukaan halus. Kalau kita nanti pemeriksaan dengan intraoral juga akan kelihatan, meskipun tanpa kaca mulut di depan, gusi depan kita kan kelihatan. Kalau ngomong gitu ya, kan kelihatan, gusinya radang nih. Kalau gambarannya seperti ini gusi yang sehat. Jadi merah muda, kalau ditekan kenyal dan permukaannya halus. Kalau seperti ini, nah ini kan kelihatan nih, ini melorot gusinya, melorot ya. Resesi gingiva. Ini resesi gingiva. Jadi gusinya tampak kemerahan dan kelihatan mana jadi akar ya. Tadi kan sudah ada anatomi giginya, ini akarnya kelihatan. Ini berarti gusinya tidak sehat. Ini juga ada gingivitis. Ini sepanjang lingkar leher gigi ada merah-merah gini nih. Ini juga tanda-tandanya gingivitis. Kalau kita periksa intraoral gusinya, oh bagus. Seperti pantum itu bagus ya. Itu ya gusinya sehat. Nah ini kalau kita lihat biasanya intraoral, kalau cek ada abses di atas, ini namanya abses, vestibulum abses, disebabkan oleh gigi I1, I2, ini akan terlihat absesnya sini. Ini masih abses intraoral, kita lihat, belum keluar. Kalau pertahanan tubuh pasien itu bagus, biasanya pesnya atau nanahnya keluar dari sini, jadi tidak sampai ekstraoral kelihatan bengkak. Tapi kalau sudah kayak gini, nah kalau dengan lihat pasien wajah ini sudah penyebarannya sampai ke intraorbital, ini penyebaran infeksinya sampai ke atas, gerak masuk ke filter gigi. Ini harus dilakukan drainase kalau sudah seperti ini. Giginya. Jadi intraoral. Kalau sudah seperti ini, kita kasih antibiotik, analgesik, terus di drainase. Gigi lubangnya kita buka agar nanahnya keluar secara lewat giginya. Kayak gini ini, kita drainasenya dari gigi. Giginya dilubangi agar nanahnya keluar. Itu akan enak. Ini contoh karies gigi. Kalau dilihat intraoral, ini banyak karies ya. Ini gingivitis. Ini jaringan periodontium. Jadi gigi itu ada di dalam mulut itu ada gigi dan jaringan periodontium. Itu jaringan penyangga gigi yang mengelilingi gigi dan melekat pada tulang rahang. Kalau jaringan periodontiumnya ini tidak sehat, karena yang megang itu jaringan periodontium, otomatis ini akan goyang. Gusinya gingivitis ini radang, ini akan turun dan ini akan goyang. Gigi saya kok goyang-goyang ya dokter, terus sakit. Goyang, berarti jaringan penyangganya sudah kena. Ya, ada pasien datang, dokter gigiku sakit, goyang, kayaknya agak goyang. Nah itu berarti infeksinya atau keradangannya sudah kena ke jaringan penyangga gigi. Kalau datang dengan keluhan gigi goyang, sakit, itu berarti periodontitisnya akut. Kayak gini. Kalau sudah kayak gini, ini biasanya tidak sakit. Ini malah tidak sakit. Tapi sudah pada goyang semua karena akarnya sudah kelihatan. Nah, ini ekstrim banget. Ini biasanya akarnya sudah kelihatan sudah goyang. Ini penyangga giginya sudah habis. Biasanya karena faktor pembersihan karang yang tidak rutin. Ini kalau kita lihat untuk penyakitnya ya. Kalau cek dalam mulut juga ada lidah. Di mana lidah yang sehat itu? Lidah yang sehat itu berwarna merah muda. Ada bintik-bintik kecil yang namanya papila lidah. Di sini sepanjang sini ada seperti ini. Ini secara anatominya, kemudian bisa nanti lihat lagi. Kalau biasanya
lidah itu yang normal merah muda. Kadang ada yang melihat putih, ada yang kehitaman, ada yang kekuningan. Nah, itu banyak sekali kelainan-kelainan yang tergambar akan di sini. Jadi kalau dengan periksa intraoral, biasanya manifestasi sistemik yang dipunyai pasien itu tergambar di intraoral. Kadang dokter gigi bisa menemukan dulu, ibu punya diabetes ya. Enggak, ibu dokter, saya baik-baik saja, padahal tidak pernah kontrol. Tapi kok gini ya, ibunya kok pada goyang semua, padahal enggak ada yang penyebab secara lokal goyangnya. Jadi kita anjurkan periksa ke penyakit dalam. Ternyata iya dokter, ternyata gula pun tinggi, saya tidak pernah kontrol. Gitu. Biasanya ditemukan manifestasinya di dalam rongga mulut. Nah, ini kalau pemeriksaan gusi, pembengkakan, ada pembengkakan enggak, ada perubahan warna apa enggak. Tadi sudah belajar tentang bagaimana gusi yang baik. Sakit enggak, ada lesi enggak di situ, ada perdarahan apa enggak. Itu kalau kita cek ke intraoral ke gingiva. Kalau gigi geligi ya arahnya ke karies, lubang enggak giginya, goyang apa enggak. Kalau gigi abrasi ini biasanya ngilu keluhannya. Linu tapi tanpa yang sakit yang sangat. Kalau abrasi yang masih awal itu. Bruxism ini karena faktor kebiasaan. Ada yang tidur terus tertok. Nah, itu menyebabkan gigi abrasi. Kadang ngilu semua. Kadang kalau yang parah sampai kelainan pada TMC-nya itu. Karena psikis biasanya ya. Ini faktor kebiasaan. Ini juga sama. Jadi gigi yang mengerak gitu. Itu juga bisa mengakibatkan kelainan dalam TMC. Ini alat-alatnya, saya kira di situ tadi sudah ada. Nanti saya peragakan untuk bagaimana cara menggunakan alat pemeriksaan gigi. Ada kaca mulut, sonde, ada pinset. 3 itu yang wajib ya. Dan instrumennya untuk dokter gigi biasanya 3 itu, sama satu lagi ada sonde. Kalau enggak ya 3 itu cukup. Ini ada sonde, kaca mulut, pinset, ada kasa, ada kapas, cotton roll, dan cotton roll. Ini biasanya untuk cek karies gigi. Saya kira cukup. Masih ada. Ini saya peragakan. Ini ada kaca mulut kayaknya. Meskipun tidak bisa buka lebar. Kita paksa untuk bisa. Ini tidak bisa. Ini alat untuk biasanya pasien kalau tidak bisa buka mulut atau ya buka mulutnya tidak capek kan ini pasang bisa. Ini ada kaca mulut untuk melihat kemudian ini sonde kalau ini langsung dilurus dan sering dipakai langsung di tingkat ini bisa berjalan dan seperti tidak kita begitu yang ada dari situ yang jempol pakai jempol. Kalau lurus ini sebenarnya di bangsa ini. Tadi data bawakan dari rumah sakit. Kalau misalnya orang, misalnya disembuhkan. Nah, kaca mulut ini kalau periksa, nah kita cek ada yang bolong di belakang misalkan. Kita cek pakai sonde. Ini untuk mengambil sisa makanan. Ada lagi eskavator yang tidak terlalu lucu. Kalau eskavator itu mengambil sisa makanan enak. Kalau ini biasanya kalau ketusuk pada pas itu sudah kena ruang kulpa, dia pasti akan sakit. Waduh, sakit betul. Itu karena ujungnya gini. Kadang kita seringnya pakai yang eskavator. Ini bisa untuk nyetal ya. Biasanya kalau kita mengambil, kita tahan seperti ini, bisa. Nah, saya cepat tahu pembukaan. Film aja.
Kalau ada yang luka, nah ini kita bersihkan pakai kapas, cotton pellet, kita masukkan, bersihkan. Kalau ada yang luka. Kalau ekskavator itu untuk mengambil sisa makanan yang ada di dalam. Apakah lubang ini sudah sampai ke pulpa atau belum? Nah itu dilihatnya pakai ekskavator itu atau sonde, melihat kedalaman lubang itu. Jadi dia bisa mendiagnosa ini sudah masih subitis atau sudah beradenitis dari situ. Kalau kita lihat intraoral dari sini bisa. Jadi kaca mulut ini untuk membuka mulut, mukosa mulut. Nah, lihat di sini. Oh, ini ada tempat nih daerah sini. Kita palpasi. Kalau kita ini ada handscoon ya. Kita pakai handscoon. Kita palpasi sepanjang ini Pak. Kalau pemeriksaan orang, apakah di situ ada lubang mana? Ini dua maksudnya. Ini kita buka sini. Kita palpasi, misalkan yang sakit daerah sini kita pakai. Ini sakit, dia pasti akan lunak kalau ada abses di sini. Tapi jangan makan, pasti akan sakit. Gigi saya sakit sebelah kanan, dokter yang bawah, ada bolongnya ya, tapi kok sakit. Nah, kita cek dulu karena gigi itu, gigi dan penyangga itu besi sama jaringan presensium. Kita cek presensiumnya mungkin sakit. Kita cek, iya besi, saat ini lunak nih. Kita tahu sakit dulu, nah itu berarti jaringan presensiumnya. Padahal kelihatannya giginya bolong ya, tapi kok sakit? Ternyata besinya yang sakit. Ini kalau dibuka agak lebar, kita bisa melihat di dasar mulut. Kita bisa lihat di bawah lidah, dasar mulut itu di bawahnya lidah, dasar lidah. Ada kelainan dasar lidah ini itu bisa dengan kaca mulut. Biasanya dengan kaca mulut itu lebih enak. Ya. Kalau ada di M belakang, di molar 3 bawah, itu tidak akan kelihatan. Kalau enggak dua ini dibuka sama kaca mulut satunya untuk lihat giginya. Gigi atas sudah gitu. Kita hadapkan. Karena ini tidak bisa berkomentar ya. Nah, ini mukosa bibirnya daerah sini, pakai. Kadang ada yang namanya bukan mukokel, jadi kelainan di jaringan mukosa bibir. Itu sering ke poli umum terus dirujuk ke dokter gigi karena ada mukokel di daerah bibir, daerah sini. Mukokel itu kelainan pada kelenjar liur. Daerah sini. Jadi lihatnya ke semua bagian intraoral. Semuanya dilihat dulu, baru dilihat di terapi yang sakit. Oh, yang lain baik-baik saja. Tinggal yang gimana? Ya. Itu yang ditanyakan? Enggak ya? Ya, itu kalau praktek pemeriksaannya. Oh, ini ada pertanyaan juga. Kita bisa lihat ke seluruh bagian permukaan mulut. Ini glandula saliva lingualisnya di bawah sini, di belakangnya gigi I1 insisif 4. Kalau kita lihat pemeriksaan glandula saliva submandibular di sini, ini harus masuk terus kelihatan sih. Nah, di belakangnya itu akan kelihatan gundukan. Kalau kita lihat di mulut itu ada gundukan di daerah sini. Makanya di daerah belakang insisif 4 ini sering timbul karang gigi. Kenapa? Karena di situ anatomisnya ada kelenjar ludah di belakang ini. Jadi ngumpulnya kelenjar ludah yang depan itu di sini, submandibular. Di sini ada kelenjar yang paling besar, yang di sini ada kelenjar lingualis yang kecil. Makanya karang gigi sering timbul di sini.
Coba diperiksa. Kira cukup. Ini kalau lihat bibir atas. Ini kalau bisa buka, enak. Itu cara saya yang ada yang ditanyakan? Pemeriksaan intraoral dengan salah sudah. Ini sedikit tentang pemeriksaan radiologinya. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti baru merasakan satu. Pemeriksaan penunjang biasanya dengan rongsen foto, yang sering adalah foto panoramik foto atau foto dental. Foto dental itu per satu gigi. Ada foto dental kecil itu per satu gigi itu kelihatan. Ada panoramik itu semua rahang atas dan rahang bawah kelihatan. Biasanya kelihatan sampai ke TMJ. Pemeriksaan laboratorium bisa dengan pemeriksaan darah. Kalau ada kasus-kasus tertentu yang dicurigai ada kelainan sistemik, bisa biopsi dan pemeriksaan swab. Ini biasanya untuk penunjang aja, tapi kita jarang melakukan. Biasanya kita rujuk kalau ada kelainan yang mengarah ke keganasan, kita rujuk ke bedah mulut. Ini gambaran radiografinya. Ini foto panoramik, yang atas ini foto panoramik. Jadi kalau foto panoramik ini kelihatan semua gigi rahang atas dan semua gigi rahang bawah. Ini contoh gigi yang dengan intraksi belakang. Biasanya kita fotonya memang pakai foto panoramik. Ini sering sakit pasti. Ini kalau di intraoral kelihatan sedikit. Ini kan kelihatan ini tulang ya. Yang radiopek ini tulang. Yang ini bisa juga kalau secara klinis. Memang kalau secara gambaran radiografi ini kelihatan enggak ya di klinisnya. Kalau ini biasanya enggak kelihatan karena atasnya ini ada gusi. Gusi kan enggak terlihat karena jaringan lunak enggak kelihatan di foto ya. Jadi kalau secara klinis tetap kita harus pemeriksaan intraoral. Di posisinya gimana nih? Secara klinisnya apa sudah ada keradangan di gusinya? Ini gigi dengan impaksif mesioanguler. Jadi menghadap tidur ya ini. Kalau ini horizontal, yang ini horizontal, yang ini mesioangular. Ini biasanya yang sering dikeluhkan pasien karena sakit. Biasanya di sini sudah ada infeksi, sudah ada peradangan, makanya sakit karena giginya miring. Ini tadi gambaran sudah ada kelainan periodontal, ya sudah turun, sudah kelihatan akarnya. Kalau gambaran radiografinya, kalau terlihat di sini putih, ini sudah melorot, sudah turun, sudah resesi sampai di akar, itu berarti sudah ada kelainan jaringan periodontium. Kayak ini juga sudah kelihatan turun. Ya. Jadi ini pasti sudah ada kantong gusi yang membuat gusinya itu nanti sakit karena sisa makanan masuk ke sini. Ini tidak rapat. Jadi tidak cekat antara gusi sama gigi karena tulangnya sudah turun. Dan kadang kalau yang progresif diikuti dengan giginya goyang. Makanya pemeriksaan gigi rutin 6 bulan sekali dan pembersihan karang gigi itu sangat penting untuk kesehatan gigi dan jaringan periodontium ya. Itu tadi pemeriksaan sampai ke pemeriksaan penunjang. Ini sedikit saya sampaikan tentang cara pengisian rekam medis untuk pemeriksaan gigi dan mulut. Rekam medis itu merupakan data tertulis yang mengandung informasi lengkap dan akurat. Jadi adik-adik dalam pengisian rekam medis harus lengkap. Mulai dari identitas pasien, diagnosis, perjalanan penyakit, proses pengobatan, tindakan medis, terdokumentasi di situ. Sama seperti yang tadi, pemeriksaan fisik,
pemeriksaan intraoral, pemeriksaan ekstraoral itu semuanya harus ini tercatat di status rekam medis. Itu biar jelas. Karena biasanya tenaga medis, dokter itu biasanya malas suruh nulis ya. Anamnesa tapi tidak tertulis dengan yang ditanyakan karena tidak ditulis, yang diperiksa karena tidak ditulis. Kita kalau mau akreditasi semuanya melengkapi status dokternya, karena dokternya malas nulis. Kadang nulisnya juga jelek. Nanti kalau sudah jadi dokter jangan jelek ya. Kasihan rekam medisnya tidak kebaca. Jadi nulisnya harus jelas. Tapi kalau masih muda-muda begini, mulai awal sudah diedukasi tentang penulisan yang lengkap, harus jelas. Kalau nulis di rekam medis tidak menyulitkan tenaga medis. Kadang dokter spesialis, dokter ini bacaannya apa? Kan saya kebetulan juga di klaim BPJS ya, kita ngurus resume medis dokter. Waduh, apa ya itu? Mau tulisannya sendiri lupa soalnya tidak bisa dibaca. Itu tidak boleh, kalau di rekam medis harus jelas. Makanya sekarang ada rekam medis, tapi ya belum semua pakai rekam medis. Kalau di gigi itu ada namanya odontogram. Jadi setiap pasien gigi itu dicek odontogramnya. Yang keluhannya satu, tapi dokter gigi harus ngecek semua gigi atas dan bawah dicek. Mana-mana yang sudah ada kelainan, dan itu ada di rekam data odontogramnya pasien. Jadi kalau untuk kasus-kasus tisu pasien yang kecelakaan atau apa, ini giginya siapa, ini sangat berguna. Pencatatan data gigi dan mulut pasien bisa untuk membuat rencana perawatan, identifikasi bila sewaktu-waktu diperlukan. Ini odontogram contohnya. Di status gigi, poligigi sudah ada ini. Jadi setiap pemeriksaan misalkan satu gigi yang lubang nih, ini yang tengah ini gigi permanen. Gigi susu, ini yang gigi permanen, karena ini sudah lengkap ya sampai gigi 8. Ini gigi permanen. Kalau ada lubang, kita tandai. Kalau gigi hilang, kita silang. Itu odontogram ini menggambarkan satu pasien baru akan dicek semua gigi-gigi yang ada di dalam mulut. Oh, ini ada bolong satu di sini. Oh, ini juga ada bolong ya Pak. Nanti kontrol lagi untuk nempelnya. Itu kita rekam dulu pertama kali pasien datang. Kita cek semua. Oh, ada tambahan logam. Ini akan berguna untuk pasien-pasien bila ada tisu biasanya. Kemarin yang kejadian pesawat jatuh yang kapan itu, ada teman saya juga terjadi. Ini sangat berguna dicari. Pasien ini pernah ke dokter gigi mana aja, itu pasti ada rekam odontogramnya, dicocokkan. Oh, ini giginya, karena giginya kan tidak hancur ya. Ini giginya siapa, ini pasien atas nama siapa, itu bisa dengan odontogram. Kalau dokternya nulis, sekali lagi kalau dokternya nulis, makanya kalau ini ya harus rajin, memang harus diisi, pemeriksaan pertama harus diisi ya. Ini tanda-tandanya. Ini sisa akar, kita centang di sini sisa akar. Ya, saya kira cukup untuk ini materi pagi ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Ya. Ya. Sebenarnya setiap dokter itu punya ibaratnya sendiri-sendiri untuk mengobati. Ya. Nah itu rekam medis itu boleh nggak dok kayak di sebagai ke dokter yang lain gitu? Maksudnya diapakan? Misal data-datanya itu dikasihkan ke dokter yang lain. Rekam medisnya. Iya. Ya, jadi rekam medis itu ada pembatasan akses rekam medis. Rekam medis pasien boleh diakses oleh semua DPCP yang mengobati. DPCP itu kan dokter penanggung jawab pelayanan. Jadi semua yang berhubungan dengan penyakit pasien itu, dokter yang lain boleh membuka rekam medis. Itu ada pembatasan penggunaan rekam medis. Jadi
rekam medis itu boleh diakses oleh DPCP, terus perawat yang merawat pasien, komite medik atau ada penelitian atau audit, itu ada kebijakannya sendiri kalau di suatu rumah sakit. Jadi kalau dokter yang itu lihat, jadi rekam medis pasien itu ya satu. Jadi kalau dia punya kelainan sistemik apa, ya tercatat di situ, dokter penyakit dalam di situ, dokter gigi di situ. Jadi waktu saya periksa gigi, kok tebel banget ini, pernah kalah inap, kita lihat, oh punya riwayat diabetes, oh ini punya riwayat hipertensi. Jadi boleh rekam medis itu dilihat oleh DPCP lain yang merawat. Kalau tiba-tiba, aku tak belok pasien ini loh, itu tetanggaku. Nah, yo nggak boleh tahu nggak merawat, ya kan? Kecuali kalau dia memang merawat pasien, nah itu memang statusnya jadi satu. Status pasien itu satu, nggak boleh dua. Tapi kadang-kadang pasien itu dia nakal. Dokter, saya ini kan pasien lama, kok statusnya baru? Ternyata punya 2 kartu. Iya, kartu saya yang lama hilang. Saya tadi bilang kalau saya pasien baru, bukan. Itu kadang-kadang nggak terekam akhirnya kelainan pasien. Pasien dengan pemeriksaan gigi kadang ada riwayat HIV, itu juga yang periksa kebetulan periksa ke rumah sakit yang sama yang terrecord di situ. Jadi kita dokter gigi juga bisa cek ini punya untuk dokternya yang merawat, untuk pasiennya juga pengobatan apa yang sudah diberikan di penyakit dalam. Ini tidak terkontrol ini diabetesnya, berarti kalau mau cabut harus cek gula dulu. Itu fungsinya kenapa kok dokter yang lain juga bisa melihat. Ya, karena hubungannya dengan terapi. Gitu. Ya. Ada yang lain? Sudah ya. Oh ya, Mas Sob ini, Mas Haris. Tadi kan ini kan ada sesi pendidikan nanti. Ya. Ya, yang lain itu ada periodonsium. Itu nanti apakah kalau misal udah sesi pendidikan tuh bisa balik lagi ke normal? Prosesi gingiva. Oh iya. Kayak tadi ya kelihatan gambarnya, kalau kelihatan akarnya bisa balik lagi. Kita cek dulu etiologinya, penyebabnya ini melorotnya kenapa, atau resesi gingivanya kenapa. Kalau resesi gingivanya karena faktor lokal, kita hilangkan faktor lokalnya, biasanya karena karang gigi. Karena karang gigi, kita bersihkan karangnya. Tapi kalau sudah kelihatan yang kayak tadi tuh, gambarnya sudah separuh akar atau sepertiga akar sudah kelihatan, itu biasanya bisa sembuh tapi tidak bisa balik. Sulit kembali. Kecuali ada tindakan, memang kita punya spesialis periodonsium. Jadi ada dokter gigi spesialis penyangga gigi. Penyangga gigi itu kan gusi, tulang tadi ya, terus ligamen, dia memperbaiki itu. Jadi ada gigi-gigi goyang yang masih 2-3 derajat itu masih bisa ditegakkan kembali dengan tindakan pembedahan jaringan periodonsium. Jadi kita ada bedah periodonsi, jadi biasanya dikasih tulang graf gitu ya, ditempelkan, tidak hanya di paha, tidak hanya di tulang tubuh, gigi pun juga ada gitu. Kalau gusinya mau diperbaiki, senyampang itu gripnya masih bisa diperbaiki, itu bisa. Tapi kalau tindakan scaling aja, ya penyembuhan gingivitisnya aja. Tapi untuk kembali, kalau misalkan mau ke tindakan lanjutan, bisa dengan pembedahan. Jadi gusi pun itu ada yang ditambal gusinya. Tapi tulang yang turun itu tadi harus di ini dulu, di bedah periodonsium, jadi dibuka, ditambah tulang, digerak tulang dari luar ditanam. Terus tulangnya bagus, tumbuh, bisa nyambung bagus, gusinya akan tumbuh sendiri. Gitu. Kalau memang tergantung keparahannya ya, ada grade-nya, gingivitis atau resesi gingival itu. Memang itu penyakit lanjutan setelah ke dokter gigi umum, biasanya kita rujuk ke spesialis periodonsium. Jadi ada spesialis periodonsium itu dokter gigi yang sekolah lagi untuk spesialis. Jadi ada tindakan-tindakan pembedahan untuk memperbaiki jaringan periodonsium, gusi, tulang. Gitu. Jadi terus giginya enggak goyang lagi. Makanya kalau 2 derajat, 3 derajat masih mau diperbaiki, enggak dicabut, kita rujuk ke periodonti. Masih bisa, tapi ada grade-nya. Itu ada kuliahnya lagi itu.
degradasi gingival mana yang masih bisa diperbaiki. Yang penting scaling dan root cleaning itu yang harus dilakukan rutin agar tidak semakin parah. Dokter nanti kalau ke spesialis ya pembedahan seperti aku nggak pakai dibedah-bedah. Ya sudah di scaling itu rutin. Biasanya kalau resesi seperti itu kita bersihkan karang giginya, gusinya tidak merah, gingivitisnya sembuh, paling tidak bertambah parah. Tapi kalau untuk mengembalikan seperti semula, kalau sudah seperti ke akar kadang susah, agak sulit untuk kembali karena tulangnya sudah turun tadi, sudah resorpsi tulang. Itu mungkin, ya. Ada lagi? Sudah? Oh ya. Waktu pemeriksaan intraoral Uh-uh. ada yang belum dimasukkan itu apa nggak ngambil kacanya? Oh kacanya, ya. Kadang-kadang ngembun, kadang-kadang memang ngembun. Kalau pasien itu pas bernapas lewat mulut, dia akan ngembung, nggak kelihatan jadinya ya. Kadang kita usap dengan kapas atau ada trik kaca mulutnya itu dibasahin dulu di luar sama alkohol terus dikeringkan. Kadang nggak ngembung. Ada kaca mulut yang bagus memang, yang agak mahal, yang anti ngembung itu juga ada. Tapi kalau kaca mulut yang biasa, ya pasti ngembun. Kan biasanya kalau kita usap dengan kapas gitu asal nggak lewat mulut nafasnya, insya Allah enggak. Situ cukup nih. Tetap pakai peragaan lah teman-teman. Cukup ya. Jadi mau nyoba ini tang. Nah itu nggak bisa buka lebar ya. Iya, mau periksa langsung nanti ke poligigi ya. Karena sini saya di sana pagi mau periksa kontrolan ya, nggak belajar. Sebenarnya enak ya kalau bisa kunjungan ke poligigi terus langsung praktek ke dental unit gitu mungkin sekali atau sedikit banyak adik-adik langsung kontrol ini langsung kontrol pakai manusia gitu loh antar teman itu nggak apa-apa sebenarnya mungkin kapan-kapan ke poligigi RSI buat belajar klinik atau klinik ya tahu di mana di sana mungkin di Kanjuruhan kayaknya nggak masuk lokasi kayak oh enggak masalah jadi cukup pakai pantun cukup kayaknya sudah boleh yang mau bayangan untuk pemerintahnya sudah belajar ya mau nyoba kan satu ya. itu megang kaca mulutnya satu aja mbaknya itu pak dua ini perwakilan judulnya yang lain Zoom ya Iya. Coba iya coba satu mbak apa mas ya itu mas Haris kaca mulutnya kalau pakai manusia karena dulu itu ya kita pakai patung ya itu ya dua tapi kita pakai pemeriksaan mau tadi jadi kan buka kalau kita makan ini buka ya itu bagian bisa nah ini ya kalau bukan juga
Jalan terus. Nah, itu lihat atas kelihatan kan? Palatumnya. Biasanya kalau ada tenggorokan, kalau periksa ke dokter gigi pasti kelihatan karena mungkin ujungnya kelihatan sampai ke usulannya. Itu pakai kacang mulut kelihatan. Ya. Jadi dokter gigi pakai di ini kaca, di sini. Jadi kalau jadi biasanya pakai kacang mulut. Kadang kalau pasien gigi itu periksa sama dokter. Kalau di bawah lidah, lidahnya kayak seperti jadi nah, nanti kita di dasar ininya kacanya juga bisa melihat di kalau ada ramuan, misalnya di bawah lidahnya kan terlihat. Supling ini, jadi bisa. Apalagi kalau THT enggak sampai, oh ini ya dalamnya ya. Iya. Kalau lihat apa? Coba lihat ini teratas. Ini dibuka dulu yang sini. Ini bukan itu mereka tadi tadi. Ini untuk menggali. Oh iya, ini kan jenengan nggak perlu sampai di sini, lihatnya di sini. Kalau lihat ke bagian atas, saya susah bagian atas kalau diinceng pakai kacang mulut. Kalau di sulcusnya daerah vestibulumnya juga karena itu Allah. Kalau ada akses kayak tadi, akses di daerah sini anak-anak yang mau melihatnya sini kan, tapi ini kan dibuka tuh. Ya. Kira-kira begitu. Nanti kalau bahannya nggak bergerak ya udah ini tak. Karena ini ada yang bahannya sokok. Bisa gerak itu. Tidur tapi lagi. Itu cukup ya. Mau ada yang nyoba lagi? Yang langsung kita kembali kalau pemeriksaan dulu orang pemeriksaan ya buka ini kalau ini buka ini jempolnya tuh coba karena kalau nggak dicakapkan orang nih pakai nah ya 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 bisa pakai ini nah itu buat lihatnya lihatnya di kaca kan kelihatannya kalau ini terus kelihatannya yang paling sering kita lihat kacang mulut kacang mulut yang dia malakum malakumnya ada akses nah itu kan bukan ini
Di sini. Yang bawah. Susah-susah itu yang kacang itu harus. Oh, ini dibuka. Kacang mulutnya di. Iya. Ini kan. Nasi itu nasi atau Ya, rasanya. Kadang-kadang kalau ini pegang, ini yang buat apa? Iya. Ini karena mungkin dia ini mulutnya nggak apa ini kecil. Yaitu satunya buat melihat misalkan daerah atas atau bawah atas. Nah, kan lihatnya kita enggak? Bolonya kita cek, misalkan sama pincet kasih apa? ya Kita ambil lagi kotoran. Ya. Dilihat kandungannya kita cek. Jadi dikacang-kacang bang. Kalau di data ini kan kita sakit tegak. Kalau harus enaknya enggak terus merusuk nanti. Karena ini ada air liur kali kan enggak air liur. Jadi kalau buka-buka ini pakai dua Kalau misalkan ini khususnya untuk membuka mulut. Kalau misalkan perlu jelas dengan kacang itu kita cek dulu dengan buka mulut. Ada itu tidak pakai instrumen. Saya katakan seperti ini. Tapi tetap satunya ini yang pilihnya kacang mulut. oh itu bisa pakai sundi. Ya, tes sonde itu biasanya tes pulpa, kita lihat jaringan ruang pulpanya. Kalau di atas ya, kadang pasien nggak ada alasan, memang kalau saya sudah kelihatan kan ada kacang mulutnya. Ya. Ya, periksa alat minum. Oh ini kadang Berarti kecil nih. Malah di belakang, dia kan enggak. Soalnya nggak mau kumpul, kita ketok. kalau atas kelihatan Kelihatan? Lihat di kaca ya? iya. Itu caranya periksa pakai kaca mulut. Kadang pasien yang tidak bisa buka mulut buka, tapi ngeluh sakit itu kan trismus ya, dia nggak bisa buka mulut. Dibantu sama kaca mulut dibuka, mana yang sakit dibuka pakai ini. Tapi rahangnya kaku. Nah, kaca mulut ini berfungsi untuk membuka ini rahang, membuka jaringan lunaknya agar kelihatan mana yang luka. Terus kalau pakai behel, nggak apa, pakai behel kan juga bisa buka mulut. Untuk dilihat lainnya gitu. Kalau behel kan cenderungnya memang kalau udah bersihan malah harus rajin bersihkannya. Tapi kalau pemeriksaannya sama. Ini satu aja, satunya ditaruh dulu. Nah, ya. Satunya buat buka ini bibirnya. Coba dibuka bibir sebelah sini. Ya, atas. Coba lihat ada kelainan akses enggak di daerah sini di labial. Coba labialnya dibuka. Boleh kanan kiri sama aja sih. Oh, kayaknya ini enggak lentur. Vestibulumnya kelihatan kan? Kalau yang cekungan dalam itu namanya vestibulum.
Bisa kelihatan gigi belakang. Gigi molar atas. Kata lah. Jangan lihatnya di kaca. Ya, Dokter mau tanya dokter. Ini kan pasang bracket gigi. Itu kan sebenarnya gigi kan udah kefiksasi dokter. ya. Itu dulu kan gigi saya agak rapat gitu. Terus dicabut buat ada space buat gigi yang lain buat biar rata gitu. Ya, gerak. Nah itu gimana caranya gigi yang udah kefiksasi itu kok bisa gerak gitu dokter? Gerak lagi gitu. Enggak, maksudnya kan dulu kan nggak rapi terus berubah jadi rapi itu gimana dokter? Kan gigi kan udah terfiksasi gitu dokter. Kalau makanya tadi kan ada penjahatan, Ya. ada ruang untuk menggerakkan. Yaitu memang alatnya kan untuk menggerakkan gigi biar rapat. Kalau sudah rapat, ya enggak, sudah gandeng satu sama lain, enggak ada yang trauma, ya relatif tidak bergerak. Terfiksasi itu kan tidak bisa berubah sudah. Ya, itu maksudnya. Ya, maksud saya itu kan gigi itu kan udah di periode Kan sudah nanam kok ya sudah bergerak, ketanam, tapi bergerak. ya terus kenapa kalau di behel itu terus bisa gerak sesuai keinginan dokter giginya gitu? Iya, karena behelnya itu ada ini Mas, ada sudut tertentu yang dia bisa menggerakkan gigi. Kalau behel yang cekat, itu memang pergerakannya itu antara akar dan mahkota itu gerak semua. Pergerakannya bagus, makanya itu ada spesialisnya sendiri, spesialis ortodonsi. Jadi tidak hanya menggerakkan, itu juga dilihat saraf-sarafnya ada di sekitar gigi itu, jangan sampai sarafnya kena akhirnya ngilu semua, itu kan juga bisa. Makanya memang harus ortodonsi. Itu pergerakannya mahkota dan akarnya gerak, ditarik, digerakkan. Berarti dari susunan Ada teknik yang supaya biar bergetar gitu. pertanyaan bagus. Biar nggak tremor. Biasanya kalau pemeriksaan gigi itu kita harus fiksasi. Misalkan gigi, kita periksa gigi atas ya. Kan kalau mau bersihkan gigi bawah, kita pegangannya satu gigi tertutup sini. Begini kan ngawang kata siapa lagi pakai itu tusuk pipinya, rasanya paling bersih. Jadi pegang di sini. Kalau gigi atas kita biasanya dari sini yang ini bertumpu di bahan gigi yang lain, jadi tidak sampai meleset ya. Meleset. Saya itu barang di sini jadi karyawan pulang dari sini. Ini juga ini bisa di sini atau harusnya bisa dengan keras ya. Waktu itu untuk ini pegang. Jadi ini kita keras, tidak sampai meleset. Kali kalau ngebor kan lihat toh, kalau dia tidak bertumpuk ini, bisa mengena sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Dokter, izin bertanya dokter. Ya. Tadi waktu penjelasan kan ketika misalnya giginya itu ada absesnya, itu kan tadi katanya kalau mau mengeluarkan itu giginya harus Drenase. Ya. Saya terkira kenapa nggak langsung dibus saja. Kemarin kok kenapa kok harus giginya juga yang kalau infeksi itu kan pasti ada faktor infeksinya. Penyebabnya apa? Jadi kalau buka dicari dulu ini penyebabnya apa? Penyebabnya di gigi. Apa penyebabnya di giginya sendiri? Kalau memang giginya yang infeksi, giginya yang diterapi. Jadi giginya yang drenase, anaknya keluar di situ nanti kita sendiri. Tapi kalau ini penyebabnya di gigi rapopo, gitu ya. Dicek nggak sakit giginya. Giginya ini mungkin peradangannya dari karang gigi atau dari kan di sini ada sulcus yang masuk ke
ini antara gusi dan gigi. Giginya ada kantongnya pasti. Ya, sisa makanan juga bisa masuk dari sini. Kadang mentolnya di sini, jadi kan anak-anak itu ya contohnya yang dimentol di sini. Kok di sini yang dibolong. Kalau giginya ini lubang, otomatis infeksinya dari giginya yang di-drain, kita buang di sini. Terus ini buka sendiri dan kasih obat. Karena kalau tidak di-drain kan sakit terus. Kalau luka itu kan abses kan diceprot ya. Kalau di kulit kan sama. Cuman ini karena jaringan keras penyebabnya adalah gigi. Ya giginya yang diobati. Makanya terus ada perawatan saluran akar gigi. Itu dari sini. Tapi kalau bukanya dari gusinya atau giginya baik-baik saja, ya gusinya. Bukan gusinya diceprot, tapi penyebab infeksinya ini yang ditangani. Parah giginya ini diceprot, tapi penyebabnya tidak ditangani, dia akan timbul kembali. Gitu ya. Kalau sesuatu mendiagnosis penyakit, penyebabnya apa sih? Ini harus tahu. Kalau etiologinya yang kita terapi, penyakitnya pasti akan sembuh. Tapi kalau itu mitos, ditok-tok tapi penyebabnya tidak diterapi ya, tidak akan saras, kan? Sudah. Ini ini. Salah. Tapi nggak ada mulutnya ya. Sudah. Sebetulnya kan kerak gigi kan sering sekali kan dalam Sekarang. iya karena gigi. Nah, dulu saya pernah itu kan itu di kanan kiri ini, belakang. Nah, pada saat saya kan sering mengenal bagian kiri kan, dokter. Justru yang kanan ini kan tidak dipakai ini pas banyak karang giginya. Itu kan air liur yang tidak dipakai giginya, air liurnya pasti akan mengumpul di situ dan tidak ada pembersihan self-cleansing. Jadi kalau orangnya makanan itu sekaligus membersihkan gigi. Jadi di situ pasti ada banyak karang giginya. Hati-hati sama PMC-nya kalau menyahan tidak kanan kiri. Kenapa kok menyahan kiri toh sakit kan? tidak kebiasaan gitu. Nah itu kalau kebiasaan boleh, itu juga harus biasanya kalau tidak dibersihkan karangnya, dia kan tidak enak terus buat makan. Karena kalau karang itu kelainannya akan ke jaringan periodontiumnya. Bentuknya tambah lama tambah tidak enak. Ini apa? Kayak tidak kuat gitu. Nah itu harus dibersihkan, nanti punya karena kelainan PMC-nya dia tidak sampai akhir ya. Sudah. Jadi megangnya ya, Bu. Nah. Ini bisa juga buat melihat ini populer belakang kalau ada rekam belakang. Itu dengan ini lidahnya. Kalau pasien kan biasanya lidah mangap itu lidahnya ke atas. Nah ini di perlahan lidah. Nah kita lihat kalau ada radang itu sambil telan bisa pakai kacamata. Tuh. Nah. Ya. Cewek ujung banyak. Terus ini dia cewek. Akhir ceweknya dua. Ya, ceweknya mestinya